Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriyadi, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 yang berjudul Peran, Fungsi, dan Tujuan Agama Islam dalam Kehidupan dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, MPDI. Peran, fungsi, dan tujuan agama Islam dalam kehidupan. Pendidikan agama Islam berfungsi dalam kehidupan dan masyarakat untuk membentuk manusia yang percaya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terciptanya kehidupan yang baik dalam keluarga dan lingkungan. Pendidikan agama Islam merupakan fondasi yang utama sebagai sistem pendidikan moral dan akhlak dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pendidikan agama dalam lingkungan masyarakat sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat dan untuk meningkatkan moral bangsa dan negara. Pertama, Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki akhlak al-karimah atau perangai yang mulia dan terpuji. Agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Peran masyarakat dalam pendidikan agama Islam. Masyarakat adalah sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai pada yang berpendidikan tinggi. Kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya. Makin baik pendidikan anggotanya, semakin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pada sistem pendidikan nasional tercantum bahwa dalam rangka membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, pada hakikinya menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia dan dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini juga ditegaskan dalam rencana langkah-langkah menanamkan pendidikan Islam. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ahli-ahli agama Islam membagi 3 tingkatan pengetahuan, yaitu yang pertama pengetahuan tinggi, ilmu ketuhanan, dan yang kedua pengetahuan menengah mengenai dunia seperti kedokteran dan matematika, dan yang ketiga pengetahuan rendah, pengetahuan praktis seperti bermacam-macam keterampilan kerja. Hal ini berarti bahwa pendidikan iman atau agama harus diutamakan. 3 hal penting yang harus secara serius dan konsisten diajarkan kepada anak didik. Pendidikan akidah atau keimanan untuk menghasilkan generasi muda masa depan yang tangguh dalam imtek atau iman dan takwa, dan terhindar dari aliran atau perbuatan yang menyesatkan kaum remaja seperti gerakan Islam radikal, penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan pengeluaran bebas atau free sex yang akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Untuk diajarkan kepada anak-anak untuk membangun generasi muda yang punya komitmen dan terbiasa melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran. Peran orang tua dan guru sangat diperlukan dalam memberikan contoh
dan teladan yang baik bagi anak-anak dan peserta didik. Pendidikan agama dalam kehidupan dan keluarga. Keluarga menduduki posisi terpenting di antara lembaga-lembaga sosial yang memiliki perhatian terhadap pendidikan anak. Biasanya dalam keluarga ditanamkan nilai-nilai agama untuk membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, pendidikan agama dalam keluarga sangat diperlukan untuk mengetahui batasan-batasan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama diharapkan mendorong setiap manusia untuk mengajarkan sesuatu dengan suara hatinya, mengingatkan pentingnya pendidikan keluarga dalam membangun sumber daya manusia atau SDM yang berakhlak dan bermoral. Maka perlunya pemahaman tentang pendidikan yang tepat. Peran keluarga dalam pendidikan. Menurut etimologi, peran keluarga dalam pertumbuhan anak ibarat baju besi yang kuat yang melindungi manusia. Secara terminologis, keluarga berarti sekelompok orang yang pertama berinteraksi dengan bayi. Pada tahun-tahun pertama hidup bayi bersama keluarga, bayi tumbuh dan berkembang mengikuti kebiasaan dan tingkah laku orang tua dan orang-orang sekitarnya. Langkah-langkah menanamkan pendidikan agama Islam. Al-Qurtubi menyatakan bahwa ahli-ahli agama Islam membagi 3 tingkat pengetahuan tinggi, ilmu ketuhanan, pengetahuan penengah mengenai dunia seperti kedokteran dan matematika, pengetahuan rendah, pengetahuan praktis seperti bermacam-macam keterampilan kerja. Hal ini berarti bahwa pendidikan iman atau agama harus diutamakan. 3 hal penting yang harus secara serius dan konsisten diajarkan kepada anak didik, yaitu pendidikan akidah atau keimanan untuk menghasilkan generasi muda masa depan yang tangguh dalam intek iman dan takwa, dan terhindar dari aliran atau perbuatan yang menyesatkan kaum remaja seperti gerakan Islam radikal, penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan pergaulan bebas atau free sex yang akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Kesimpulan, agar pendidikan agama dalam dilaksanakan secara terarah dan terencana baik dalam keluarga dan masyarakat, perlu perhatian dan peran pemerintah untuk membantu agar pendidikan agama dapat dilakukan secara serius di sekolah sehingga peserta didik memiliki akhlak mulia serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu berperan mengembangkan negara dan bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.